Ya, kembali lagi bersama dengan saya Abu Ziyad HSDS, masih di e-course Self Confidence ya, dengan teknik-teknik NLP atau NLP untuk percaya diri. Ya, kita udah bahas di video opening, kemudian ada di modul pertama tentang state, modul kedua tentang anchor. Ini adalah modul ketiga, yaitu tentang suara hati, inner voice, atau juga orang sering bilang sebagai self-talk. Langsung saja masuk ke dalam slide-nya ya. Oke, ini slide-nya dari self-talk ya. Oke, ngomong-ngomong Anda lebih suka saya tampil begini atau cukup di background-nya saja ya. Kayak gini aja ya. Nah, di modul 3 ini kita akan pelajari teknik untuk mengedit suara hati negatif dengan NLP atau lebih tepatnya self-talk ya, dengan NLP. Jadi ini adalah pelatihan pengembangan diri. Hari ini kita akan mempelajari teknik ampuh untuk mengubah dialog internal yang sifatnya negatif diubah menjadi lebih positif. Ya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa apa yang kita alami, apa yang kita lakukan dikendalikan oleh yang namanya state, oke? State itu isinya mental, lagi-lagi saya selalu ulang ini ya. State itu terdiri dari mental, emosi, dan fisiologis. Nah, di bagian yang mental atau pikiran ya, ini terdiri dari visual, gambaran bentuknya, bisa gambar, bisa film, apa yang dilihat, bisa ada juga auditori atau suara, ini membentuk mental kita dan juga kinestetik. Di sini kita bahas yang auditori atau suara, karena seringkali terjadi, saya pengen bilangnya sih sebagian besar ya, di masyarakat kita, masyarakat auditori, masyarakat pendengar gitu. Tetapi mungkin ya sebagian dari kita itu cukup terpengaruh dengan yang namanya inner top inner voice atau suara internal. Jadi suara internal ini bisa mendahului, bisa munculnya belakangan saat kita menemui sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Contoh, ketika kita dapat masalah, respon yang kita lakukan sebelum kita memberikan respon tindakan, itu kan terjadi dulu tuh di dalam otak kita gitu, dicerna dulu ya. Pas begitu Anda ditolak cinta misalnya, apa yang ada di pikiran Anda? Wah, mungkin dia nggak suka dengan hadiahku, akan aku kejar dengan hadiah yang lain, akan aku rayu dengan cara yang lain. Optimis tuh dia. Atau respon pikiran kita, "Ah, aku malu nih. Apa kata orang-orang nih? Ditolak sama dia. Aduh, gimana nih? Aku harus tetap pertahankan harga diri." Misalnya begitu ya. Itu kalau ditolak cinta nih. Siapa tahu ada di antara Anda, Bapak Ibu, teman-teman ya, yang memang masih belum berjodoh, belum punya jodoh ya. Atau juga ditolak jualan. Kita nawarin tapi dia nggak mau beli. Waduh, sombong amat nih. Padahal mah kita lagi butuh uang banget. Dikit aja kan dia punya uangnya kayaknya berlebih. Misalnya tuh respon kita. Dan tentu itu nggak kita omongin kan. Ya, itu kita unek-unek dalam hati. Nah, unek-unek dalam hati itu yang namanya inner voice. Ya, kereteg hati kalau kata orang Sunda gitu. Inner voice itu namanya. Nah, kalau inner voice-nya positif sih itu masih mending. Itu malah membuat kita makin semangat, makin percaya diri gitu. Ketika mengalami sebuah kegagalan, dapat masalah, atau dapat tantangan yang besar gitu ya dalam hidup kita. Tapi kalau sifatnya negatif, itu malah mengecilkan, mengerdilkan mental kita, menghadirkan yaitu tadi emosi-emosi yang minder, kita jadi takut, kita jadi cemas, kita jadi khawatir. Jujur deh diakui deh, kita sering berkata, mengucapkan kepada diri kita sendiri hal-hal yang buruk. Aku kayaknya kurang pinter, sial melulu, yang lain mah nih beruntung kok aku udah selama ini bekerja cuma segini aja, apa aku bego ya, gitu. Kadang-kadang itu ada unek-unek kita di dalam hati yang sifatnya negatif. Dan itu akan menggerogoti kepercayaan diri di dalam diri kita.
ya. Nah, tapi inner voice ini rupanya atau bisa merupakan rekaman perkataan kita di masa lalu atau rekaman perkataan orang lain di masa lalu. Kamu kok beda dibanding kakak-kakak kamu, jelek sendiri. Misalnya orang tuh bercanda dia ngomong kayak gitu. Tapi di momen waktu kita dengernya, kitanya lagi nggak baik-baik saja. Jadi nempel secara emosional. Jadi bisa tuh rekaman orang lain, ya. Rekaman termasuk juga rekaman tokoh tertentu misalnya masuk tuh ke benak kita, ya. Ustadz misalnya, politisi masuk tuh ke benak kita gitu. Tapi dia akan hadir di momen-momen tertentu saat kita melamar pekerjaan kemudian tertolak atau saat kita cari-cari lowongan kemudian nggak ada tuh muncul tuh gitu perkataan-perkataan itu. Itu juga inner voice. Jadi bisa memang suara kita sendiri yang mengutuk diri atau juga suara orang lain yang sifatnya negatif dan menggerus kepercayaan diri kita. Nah, ya, kabar baiknya suara-suara itu di dalam NLP itu ternyata bisa diedit karena suara itu memang adanya di dalam pikiran kita sendiri. Ya, jadi bisa diedit. Sebetulnya bukan cuma suara ya, gambar juga bisa diedit sebetulnya. Cuman di modul kali ini kita latihannya mengedit suara. Suara-suara negatif khususnya. Suara-suara negatif, inner voice yang muncul di dalam benak kita dan sering membuat kita down, patah semangat atau nggak nyaman gitu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu ya bayangkan Bapak Ibu kan pernah lihat ini ya control panel yang ada di depan ini gambar ilustrasi dari control panel sound system. Kalau ini yang sederhana lah ya. Control panelnya ini apa? Thomas Alva Edison, sound horeg. Ya, melalui control panel ini kan kita bisa atur misalkan kita lagi dengerin musik terus kita pengen volumenya agak dibesarin suaranya bisa dibesarin, bassnya pengen dikecilin bisa bassnya dikecilin, kemudian saya nggak tahu ya apa aja yang ada ya di control panel untuk suara gitu ya, intinya bisa diotak-atik kualitas suaranya ya dari musik yang kita dengarkan. Nah, bayangkan saja di dalam benak kita juga ada control panel yang bisa mengatur kualitas suara yang muncul di dalam benak kita tadi itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, aduh kayaknya jangan deh nanti kamu sakit hati lagi. Aduh jangan deh. Nah misalnya begitu tuh yang membuat kita tuh gagal bertindak, gagal ngambil peluang karena kita mengerdilkan diri kita sendiri. Itu ternyata suara itu bisa diedit. Nah, kalau suaranya bisa diedit, maka nanti dampak yang ditimbulkan dari suara itu juga akan berubah. Ya, sekarang gini deh. Contoh misalnya gini ya. Untuk bapak-bapak misalnya, untuk bapak-bapak nih ya, saya ambil percontohan ada satu artis cantik ya. Bayangkan di benak bapak-bapak ya, nanti dosa lagi. Istri Anda deh ya. Untuk yang sudah menikah, bayangkan istri Anda sedang dalam kondisi paling cantiknya. Oke, bayangin ya, istri Anda sedang dalam kondisi paling cantiknya, paling seksinya, di malam yang syahdu, dengan lampu yang agak temaram, dia ngomong begini sama Anda, "Pak, Mama pengen terus dekat dengan Papa. Mama senang sekali berada di dekat Papa. Tolong dong, Pak, peluk Mama, belai, manjakan Mama." Sensasi apa yang Anda bapak-bapak rasakan? Ya, ya, eh, ibu-ibu nggak apa-apa ikut nyimak ya. Saya nggak tahu. Tadinya saya mau membayangkan misalkan aktris tercantik, terseksi yang bapak-bapak ketahui terus ngomong kayak gitu tadinya begitu, tapi nggak boleh lah takut dosa ya.
Bayangkan istri Anda, walaupun saya juga nggak tahu nih, bapak-bapak ya, istri Anda kayak gimana saya nggak tahu. Tapi bayangkan dengan cara istri Anda bicara seperti itu, apa yang Anda rasakan? Oke, sudah ya. Ada sensasinya ya Anda rasakan. Nah, sekarang masih istri Anda di malam yang syahdu dengan cahaya pencahayaan yang lembut di rumah Anda, sepi nggak ada siapa-siapa, anak-anak lagi nggak ada, dengan penampilan yang paling cantik dari istri Anda dan sangat seksi dari istri Anda, dia mengucapkan hal yang sama, tapi kali ini bassnya digedein, oke? Bassnya digedein sehingga suaranya agak lebih maco. Dan dia ngomong kepada Anda, ini Anda edit ya di pikiran Anda ya, suaranya agak lebih maco, dia ngomong, "Pah, Mama senang dekat dengan Papa. Mama selalu ingin dekat dengan Papa. Tolong manjakan Mama ya, Pak." Ya, sensasinya masih sama nggak? Yang Anda rasakan masih sama nggak? Anda masih selera nggak dengan istri Anda? Bassnya digedein. Atau kalau enggak, penampilannya masih sama. Ya seksi, paling cantik, wangi. Ya, dengan parfum yang paling Anda sukai yang kalau istri Anda pakai. Masih di malam yang syahdu tadi. Tapi dia ngomongnya kayak suara Donald Bebek ya. Kemudian agak dipercepat pitch-nya. Temponya agak dipercepat. Pak, Mama sangat senang dengan Papa. Mama sangat ini manjakan sama Papa. Tolong manjakan Mama ya, Pak. Nah, coba dengerin kayak gitu. Sensasinya beda? Yes. Jadi suara yang berbeda akan menghasilkan emosi yang berbeda. Emosi yang berbeda akan menghasilkan tentu saja tindakan yang berbeda. Nah, begitupun ketika kita sedang tidak percaya diri dan itu disebabkan oleh dialog internal di dalam diri kita. Anda edit dialog internalnya, maka hilang rasa minder Anda, hilang rasa nggak pede Anda, hilang rasa terintimidasi di dalam hati Anda. Bagaimana kalau itu suara orang lain, misalnya Nobita nih ya, diteror sama Giant sampai traumatis, sampai kebayang-bayang di pikirannya, ubah suara si Giant di dalam pikirannya. Jadi suara si Suka misalnya, jadi suara Doremi, adiknya Doraemon. Ini saya cerita Nobita ya. Anda mungkin pernah diintimidasi, dibully, ditekan sama atasan, ubah dialog internalnya. Berubah tuh sakit hati Anda, berubah kesal Anda gitu. Dapat poinnya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah teknik edit inner voice atau edit dialog internal yang ada di dalam diri kita. Tujuannya, konteksnya di dalam e-course ini adalah untuk menghilangkan inner voice negatif yang bikin kita minder, down, khawatir, takut. Baik itu kita mengucapkan pada diri sendiri dengan suara kita, ataupun suara orang lain yang menempel terngiang-ngiang di benak kita. Papa nggak suka dengan kamu, misalnya kita masih dengar bapak kita bilang kayak gitu. Kamu kayaknya bakal jadi anak gagal, kata bapak kita tuh dulu. Lagi emosi. Tapi terekam dengan jelas di benak kita dan sering muncul, kayaknya aku bakal gagal. Edit suaranya. Begitupun suara ibu kita misalnya. Atau suara siapapun yang berbekas dan itu bikin kita down kalau mengingat itu. Oke? Jadi ya bayangkan ada control panel kayak gini. Sebetulnya nanti yang bisa diedit bukan suara aja ya, tapi gambar juga bisa, sensasi juga bisa. Di modul ini yang dibahas adalah suara. Nah, apa itu suara hati atau inner voice? Ya tadi ya, kita udah bilang dialog internal. Suara hati atau inner voice ini adalah dialog internal yang terus-menerus terjadi di kepala kita, membentuk persepsi dan respon kita terhadap dunia. Dua sisi suara hati. Jadi suara hati ini, inner voice ini nggak selamanya negatif. Dia bisa jadi dukungan dan motivasi, namun sering menjadi kritik internal yang melemahkan. Jadi sebetulnya yang kita edit yang negatif. Kalau yang positif justru ya diedit juga boleh, tapi agak lebih diperbesar gitu ya.
Misal kita ngomong sama diri sendiri, kamu bisa deh, yakin deh, percaya aja, kamu kan selama ini juga udah ditolong sama Allah melalui berbagai macam masalah ini. Yes, kamu pasti bisa. Nah, kalau Anda suka dengan suara itu, perbesarlah volumenya. Gitu ya. Anda edit biar jadi lebih bagus. Tapi kalau yang negatif Anda edit biar jadi lebih jelek. Biar perasaan negatifnya hilang. Jadi apa saja yang perlu diedit? Nah, mengapa perlu diedit? Jadi tadi ya udah dijelasin ya. Suara hati negatif dapat secara signifikan melemahkan rasa percaya diri kita, menghambat potensi kita. Ini seperti ada sabotase internal yang terus-menerus terjadi. Namun, penting untuk diingat bahwa suara-suara itu hanyalah program di pikiran kita. Dia tuh cuman program. Program itu apa ya? Program itu ya keyakinan yang menempel dari masa lalu kita gitu ya. Ya edit aja, namanya juga program ya. Nah, cara mengeditnya dengan NLP. Jadi cara ngedit suara ini tuh gimana? Ya, satu, ubah nadanya dari keras menjadi pelan atau dari menakutkan, mengintimidasi menjadi lucu. Jadi diubah nadanya. Contoh misalnya ada suaranya di dalam hati Anda nih. Ini tadi itu ya, suara ayah misalnya. Ayah pernah sempat marah banget sama kita dulu gitu. Dia bilang, dasar kamu, malu-maluin keluarga. Kamu gak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Misalnya gitu tuh. Nadanya kan mencekam ya, mengintimidasi. Apalagi kita waktu itu masih remaja. Ayah kita punya otoritas, figur kuat. Malu kamu, bikin malu keluarga aja. Kamu gak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Misalnya gitu. Ya. Nah kan nadanya tegas, mengintimidasi. Anda ubah nadanya, kalimatnya kata-katanya boleh sama, gambar bayangan bapak Andanya masih sama, walaupun biasanya kalau bentuknya suara sih nggak dengan gambar, tapi nadanya dirubah. Misal dibikin jadi lucu misalnya. Kamu malu-maluin keluarga, dasar anak nggak akan berhasil, nggak. Nah, misalnya gitu tuh ya. Ya, isi kalimatnya sama nggak apa-apa, disamain aja kan kita pengen mengubah sensasinya. Jangan diubah kalimatnya jadi positif, jangan dulu ya. Udah aja isinya yang asal intimidatif dibikin jadi lucu ya. Kamu dasar malu-maluin keluarga aja. Kamu nggak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Misal gitu tuh, dibikin lucu ya. Jadi cara pertama dibikin lucu. Atau misalkan yang menyedihkan, eh aku selalu gagal. Kayaknya aku cuma jadi batu ujian buat orang lain. Hidupku ditakdirkan untuk menderita. Misal tuh kita lagi sedih karena gagal berkali-kali nih mencoba untuk berusaha berubah tapi gak berhasil-berhasil, gagal lagi. Muncul tuh suara kayak gitu. Nah, itu juga bisa dirubah nadanya. Mungkin jadi lebih lucu lagi gitu ya, karena ini kan ubah nada gitu. Atau dibikin jadi lebih kecil misalnya, atau dibikin besar. Oh, gagal lagi. Mungkin aku ditakdirkan untuk gagal. Mungkin ya begini nasibku jadi batu ujian buat orang lain. Gagal wae. Nah, misalnya gitu tuh. Ya, ingat ya, dibikin jadi lucu atau gagal lagi nih, terus aja gagal. Ha, gitu. Misalnya gitu. Pokoknya ubah nadanya dari yang sebelumnya, dirusak polanya. Oke, satu dengan cara ngubah nada. Yang kedua, gimana lagi cara ngeditnya, Kang? Nih ya. Yang kedua, dengan ngubah tempo dari cepat dan mendesak menjadi lambat dan santai. Jadi kalau dia cepat gitu ya, diubah jadi lambat. Balik lagi ya, hal yang bikin minder misalnya. Inner voice yang bikin minder. Ah dasar kamu ini, gini aja nggak bisa. Kemarin bilang nggak bisa, sekarang nggak bisa. Kamu mah memang orangnya memang nggak akan mampu mengerjakan apapun. Misalnya kan cepet tuh, dilambat. Ah, kamu mah gini aja gak bisa. Kemarin gak bisa. Semua gak bisa. Gak akan bisa. Nah, jadi lambat tuh. Jadi kayak kita nyetel kaset ya, bisa diperlambat, bisa dipercepatkan gitu. Anda perlambat, berubah tuh. Atau dipercepat. Misalnya,
Yang tadi tuh, yang kita sedang terpuruk, kayaknya aku ditakdirkan untuk gagal. Gagal lagi, aku cuma jadi batu ujian buat orang lain. Aku nggak akan pernah berhasil. Misalnya gitu, Anda percepat itu. Aku mah gagal lagi. Kemarin gagal, sekarang gagal. Kayaknya aku nggak akan pernah berhasil. Aku cuma jadi batu ujian buat orang lain. Aku ditakdirkan untuk gagal. Misalnya gitu tuh. Nah, Anda rusak polanya dengan cara dipercepat. Oke? Kalau yang tadi ubah nadanya. Yang kedua, diperlambat atau dipercepat. Ya. Atau bahkan ini inner voice dari orang lain yang bikin kita kesel, bikin kita marah. Misalnya ya, teman kita minjem duit sama kita terus nggak kita kasih. Dia marah sambil bikin kita sakit hati. Dasar kamu ya sekarang udah jadi orang sombong. Kemarin-kemarin kamu ngemis sama aku, sekarang kamu sombong. Misalnya padahal kita udah bantuin banyak sama dia. Itu dirubah aja, boleh diubah dibikin jadi lambat atau dibikin jadi cepat. Atau diubah nadanya. Pokoknya ada suara-suara, bahkan suara hantu pun yang bikin Anda takut, misalnya suara kuntilanak. Misal gitu. Anda perlambat. Atau percepat. Atau nadanya dirubah. Gitu ya. Supaya sensasinya berubah. Itu maksudnya. Ya, jadi cara ngedit suara internal voice, satu ubah apa namanya nadanya, dua ubah kecepatannya. Terus gimana lagi? Ubah volume ya dari volume yang besar seperti seolah-olah deket atau menjadi volume yang kecil kayak jauh jaraknya. Gitu ya. Ubah volumenya bisa ya. Misalnya tadi tuh ayah ya sosok ayah tadi. Kamu dasar anak tidak berguna, malu-maluin keluarga aja. Kamu gak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Bisa itu kalimatnya. Kita perkecil aja suaranya. Seolah-olah kayak ayah tuh ngomongnya 1 kilo dari kita jaraknya. Dasar. Sampai kapanpun. Misalnya gitu tuh. Jadi pas muncul inner voice itu, kecil aja volumenya di pikiran kita. Ulangi lagi, perkecil volumenya. Gitu ya. Atau perbesar sampai peka telinga kita tuh, wah gitu. Kayak dengerin sound horeg gitu. Kamu, wah, besar gitu. Itu juga sama, akan menetralisir perasaan. Saat berubah suaranya, berubah juga kondisi emosi kita. Oke. Yang terakhir, cara ngedit suara bisa dengan ubah karakter suaranya. Misalkan suara Mickey Mouse, atau Donald Bebek, atau suara robot. Ya, balik lagi ke yang tadi misalkan suara ayah jadiin suara Mickey Mouse, jadiin suara Donald Duck, gitu ya. Atau suara robot, apa mungkin yang sekarang-sekarang mungkin jadi suara SpongeBob, suara Patrick. Dasar anak tidak berguna. Dasar anak malu-maluin keluarga. Kamu tidak akan sukses selamanya. Misalnya itu suara Patrick. Atau suara Tuan Crab. Dasar anak tidak berguna. Ya, pakai karakter suara yang kalau bisa yang lucu gitu. Jadi bisa dengan 4 itu ya, ngedit suara internal dalam diri kita. Misalnya, aduh aku pasti gagal nih. Pas Anda mau tampil bicara depan umum, gimana ya nanti kalau aku diketawain. Nah itu ubah tuh. Gimana nanti kalau aku diketawain. Kalau mau dipercepat, gimana nanti kalau aku diketawain? Kalau diubah jadi suara si Patrick, gimana ya nanti kalau aku diketawain. Lakukan itu di dalam internal Anda. Atau dibikin lucu, ya nadanya. Gimana ya kalau aku diketawain. Misalnya gitu, dibikin lucu. Ya, atau dibikin volumenya kecil, atau dibikin volumenya besar. Terserah. Ketika muncul internal voice yang menggerogoti, menggerus kepercayaan diri Anda, langsung edit. Kira-kira sampai di sini mengerti? Paham? Bisa dipraktekkan? Oke, kita akan latihan sama-sama. Jadi cara praktekinnya gimana? Kita latihan bareng-bareng ya. Satu, identifikasi dulu kalimat negatif apa yang biasanya muncul di pikiran Anda.
Contoh, ketika Anda akan melakukan sesuatu, aduh pasti gagal nih. Ketika Anda mau berangkat keluar, aduh nanti gimana kalau kecelakaan. Ketika Anda mau melamar pekerjaan, ya susah nyari kerja ini yang ngelamarnya juga banyak, misalnya gitu. Ketika Anda mau jualan, duh kayaknya dia udah punya barangnya, ngapain juga aku tawarin, takutnya ntar gimana malah malu-maluin diri sendiri. Itu internal voice semuanya. Jadi satu, Anda tentukan dulu internal voice apa yang biasanya muncul. Yang kedua, dengarkan ulang internal voice itu, ucapkan, ulangi di dalam pikiran Anda. Yang ketiga, diedit. Terserah tadi mau pakai yang jadi tokoh kartun, mau volumenya, diedit. Yang keempat, rasakan sensasinya. Yuk, latihan sama-sama ya, latihan ya. Nanti Anda praktekin di rumah masing-masing. Kayak yang pertama, identifikasi dulu internal voice negatifnya. Coba. Nah, saya masih ingat tuh dulu, saya juga pernah ada yang bilang, si Ucok. Nah, dulu saya waktu kecil panggilannya Ucok ya di rumah ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Waktu saya buka les bimbingan belajar buat anak-anak. Si Ucok mah ngapain? Ada salah satu orang tua yang anak itu pengen daftar gitu. Terus orang tuanya itu ngomong, ngapain ikut belajar ke si Ucok? Dia mah bodoh. Nah itu tuh, gitu tuh. Walaupun saya tahu itu sebetulnya dari teman saya. Teman saya kebetulan ada di sana, anaknya pengen ikut bimbel dengan saya, ibunya bilang begitu. Ya, teman saya laporan sama saya, terus dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang tuanya itu. Yang masuk ke benak saya adalah suara orang tua anak itu yang terekam jelas pada saat itu ya. Dan itu bikin kepercayaan diri saya lumayan agak kena mental waktu itu ya. Nah, itu yang saya pakai sekarang mau saya edit nih. Bapak Ibu juga boleh pilih suara internal atau inner voice apa yang ingin Anda edit. Oke, satu tentukan. Oke, saya udah menentukan ya tadi suara itu. Langkah yang kedua, silakan perdengarkan kembali suara itu di pikiran Anda. Satu, dua, tiga, dengarkan suara itu. Oke, langkah yang ketiga silakan edit. Anda boleh tentukan mau diganti nadanya, dibikin jadi nada lucu, nada seksi, dibikin jadi nada bodoh, dibikin jadi nada apapun. Atau mau dipercepat, mau diperlambat, atau mau pakai tokoh kartun, boleh ya. Silakan Anda mau edit. Perdengarkan kembali suaranya dengan yang sudah diedit, dekat atau jauh. Oke, edit langsung. Satu, dua, tiga. Ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Putar lagi. Kata-kata kalimatnya sama, tapi sudah diedit suaranya. Good. Ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Di hitungan ketiga, ulangi lagi. Suara yang sudah diedit dengan kalimat yang sama. Satu, dua, tiga. Cukup. Yes. Gimana rasanya? Coba perdengarkan lagi di pikiran Anda, di benak Anda suara orang tersebut. Sudah berubah? Udah nggak terlalu menyakitkan? Udah baik-baik saja, bahkan mungkin lucu. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Yes, ya. Ada praktekin, luangkan waktu buat latihan teknik ini. Ubah suara-suara negatif yang biasanya muncul, edit sesuai dengan selera Anda, bikin yang paling menggemaskan. Insya Allah, emosi negatifnya hilang. Sekian untuk modul ini. Kita akan lanjut lagi ke modul berikutnya.